Ya, halo. Ini di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang rumus trigonometri sudut ganda. Yang mana sudut ganda itu adalah kita akan mencari rumus dari tangen, misalkan tangen 2 alfa, sin 2 alfa, cos 2 alfa. Dan mungkin kita akan coba telaah berapa sih nilainya sin dari 1/2 alfa, cos 1/2 alfa, dan tangen 1/2 alfa. Itu dia. Jadi ini akan kita cari apa rumusnya. Seperti yang saya bilang kemarin pertemuan di awal video, di awal pembukaan dari bab 2 ini, untuk mencari rumus-rumus yang ini, basicnya modalnya itu di rumus-rumus sebelumnya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelum ini. Jadi kalau kita sudah dapat satu rumus, kita bisa langsung buktikan ke rumus-rumus selanjutnya. Oke, jadi to be cutting. Oke, sekarang kita coba untuk mencari nilai dari sin by s. Gila coy, tidak kelihatan, supaya agak segar hijau. Tidak kelihatan, thickness naik. Oke, jadi kita akan coba mencari nilai dari sin. Aduh, terlalu silau juga, kelihatan. Inilah. Jadi kita akan coba mencari sin dari 2 alfa. Ini simpel sekali sebenarnya. Sin 2 alfa itu tidak lain sebenarnya. 2 alfa itu kan sama dengan alfa dikali 2 atau alfa ditambah alfa. Jadi saya bisa tulis dia jadi sin alfa ditambah alfa. Nah, alfa tambah alfa, ingat kembali rumusnya sebelumnya, ini lain sama dengan sin alfa cos alfa tambah ingat yang rumus ini, mana? Buset. Nah, ini. Ini sin alfa tambah beta. Ini dia. Kita cuma pakai rumus yang ini, sin alfa tambah beta. Ke belakang semakin besar saja. Ini saya coba kasih kecil dikit. Zoom in. Oke, jadi dengan menggunakan yang di atas kita bisa rubah, kita bisa dapatkan. Saya hapus, saya pindah ke bawah. Lihat, sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Berarti ini jadi sin alfa tetap cos alfa tambah cos alfa lagi sin beta, betanya berubah jadi alfa, berarti jadi sin alfa. Sin alfa cos alfa sin alfa, ini kan sama aja. Saya bisa tulis begini. Komutatif saya bisa rubah begini. Ini ditambah ini lain sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi sin alfa, sin 2 alfa atau 2x itu sama dengan ini, 2 kali sin alfa cos alfa. Oke, pindah. Gampang sekali. Next, di thicknessnya turunkan biru. Sekarang cos 2 alfa, cos 2 alfa dengan cara yang sama yang ini kita manfaatkan yang rumus sebelumnya, cos alfa tambah alfa.
cos alfa tambah alfa itu sama dengan cos alfa kali cos alfa kurang sin alfa cos alfa kali cos alfa cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Sudah selesai. Dapat cos 2 alfa itu tidak lain sama dengan ini. Nah, ini punya banyak bentuk. Pertama, kalau saya ini kan kosin. Di beberapa kasus biasanya ini sering sekali digunakan cos 2 alfa. Kita bisa rubah bentuknya ini. Cos pangkat 2 alfa dikurang sin pangkat 2 alfa. Cos pangkat 2 alfa kita bisa rubah jadi, ingat identitas cos pangkat 2 alfa tambah sin pangkat 2 alfa itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan saya mau substitusi ini, rubah bentuknya ke dalam bentuk sin, nah cos pangkat 2 alfanya saya rubah jadi 1 kurang sin pangkat 2 alfa. Saya bisa pakai ini. Atau sin pangkat 2 alfa sama dengan 1 kurang cos pangkat 2 alfa. Saya bisa pakai yang ini. Terserah, sesuai kebutuhannya saya. Nah, seharusnya nggak warna lain ini. Ya, ganti warna dulu. Biar agak beda. Red. Jadi yang cos ini saya bisa ingat identitas yang kemarin, yang pertama sekali kita buktikan. Ini. Jadi kalau saya rubah bentuknya, cos pangkat 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang sinnya pindah ke sebelah kasarnya, atau sin pangkat 2 alfa sama dengan 1 kurang cos pangkat 2 alfa gitu. Nah, ini saya bisa ubah bentuknya. Maksudnya itu sesuai dengan kebutuhan yang saya mau. Contohnya misalkan ini cos alfanya saya rubah jadi ini. Cos alfa saya rubah jadi 1 dikurang sin pangkat 2 alfa. Saya akan peroleh 1 ini sin pangkat 2 alfa saya kurangi jadi 2 sin pangkat 2 alfa. Nah, itu bentuk pertama. Nah, kalau bentuk kedua, ini bentuk pertama. Nah, bentuk keduanya, ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Nah, bentuk ketiga, misalkan yang saya rubah adalah sinnya. Jadi dia tetap cos pangkat 2 alfa kurang sin pangkat 2 alfa. Yang saya substitusi yang ini. Nah, yang saya substitusi sin pangkat 2 alfanya yaitu yang ini. Saya peroleh cos pangkat 2 alfa dikurang dalam kurung 1 dikurang cos pangkat 2 alfa. Nah, cos pangkat 2 alfa dikurang 1, negatif ketemu negatif jadi positif, cos pangkat 2 alfa. Kemudian cos pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa, dia jadi 2 cos pangkat 2 alfa dikurang 1. Gitu. Jadi dia punya 3 bentuk. Ini bentuk ketiga, ini bentuk kedua, ini bentuk pertama. Nah, ini yang untuk cos 2 alfa memang banyak bentuknya. Lalu, kurang lebih seperti itu untuk yang cosnya. Sekarang kita pindah ke tangen 2 alfa. Tangen 2 alfa itu sama dengan tangen 2 alfa itu tidak lain sama dengan tangen alfa tambah alfa. Nah, sekarang tangen alfa tambah alfa ini tidak lain sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta, yang harusnya tangen beta kan, tapi karena alfanya diganti betanya diganti alfa, jadi dia kembali jadi tangen alfa dibagi 1 dikurang tangen alfa kali tangen beta dirubah jadi alfa, jadi tangen alfa. Tangen alfa tambah tangen alfa itu sama dengan 2 tangen alfa dibagi 1 dikurang tangen pangkat 2
alfa. Gitu. Sudah dapat tangen 2 alfa itu sama dengan ini. Ya. Oke. Jadi ini rumus pembuktiannya. Gila. Semua videonya cuma membuktikan rumus. Jadi kita selesai untuk tangen 2 alfa. Oke. Jadi yang kalau kalian buka halaman 59 itu sudah ada sudah ada penjelasannya. Kalian bisa baca. Terus setengah sudut. Sekarang kita lanjut ke poin C. Trigonometri setengah sudut halaman 63 kalau di buku cetak. Buku cetak halaman 63. Ini kalau kalian buka itu ada trigonometri setengah sudut. Trigonometri setengah sudut. Trigonometri setengah sudut. Cara menyelesaikan. Yang dimaksud trigonometri setengah sudut itu nilai dulu. Tunggu. Oke, lanjut. Yang dimaksud trigonometri setengah sudut itu dia maksudnya begini kayak tadi yang saya jelaskan. Kita akan cari berapa nilai sin 1/2x, tangen 1/2x sama cos 1/2x. Nah, untuk mencari ini kita cuma butuhkan rumus ini. Cos 2x itu sama dengan berapa? Nah, itu kan tadi barusan itu kita tahu bahwa ini punya dua bentuk. Itu pertama cos pangkat 2x kurang sin pangkat 2x, terus bentuk kedua itu 1 dikurang sin 2. Bentuk kedua itu 1 dikurang 2 sin pangkat 2x, terus yang terakhir itu 2 cos pangkat 2x dikurang 1. Nah, ini ada 3 bentuknya. Ini yang kita pakai untuk bisa dapatkan ini. Nah. Oke, caranya. Pertama kita cari dulu sin. Sin 1/2x. Nah, untuk 1/2x kita gunakan ini persamaan yang ini, cos 2 alfa. Itu kan dan lain sama dengan rumusnya di atas, 1 dikurang 2 sin pangkat 2 alfa. Nah, sekarang kalau saya ubah, saya misalkan begini, saya pilih alfa itu sama dengan 1/2x. Saya rubah ini, saya pilih alfa itu sama dengan 1/2x. Misalkan kan saya ganti alfa jadi 1/2x. Nah, persamaannya ini kan ini. Kalau kan bentuk persamaan begini. Kalau saya rubah alfanya di sini saya rubah juga alfanya. Karena dia bentuk persamaan pasti sama. Masih tetap bentuk persamaan. Nilainya masih sama. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada fx, di sini sama ada juga gx. Selama kalau x-nya saya rubah jadi a, ini saya rubah jadi a.
Jadi FA, GA, dia tetap sama nilainya. Dan tetap benar persamaannya. Nah, itu konsep komposisi, fungsi dan komposisi. Nah, sekarang kalau misalkan ini alfanya saya rubah jadi 1/2x, saya kan peroleh jadi cos alfa berubah jadi 1/2x, berarti 2 dikali 1/2x sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2. Ini berubah jadi 1/2x. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, sekarang kita tinggal bolak-balik begitu. Jadi ini sama dengan ini, karena dia kita butuh, kita rubah, kita tukar posisinya. Ini jadi 2 sin pangkat 2 1/2x cos, ini 2 kali 1/2 jadi x, cos x. Nah, sekarang negatif 2 sin 1/2x pangkat 2 itu sama dengan cos x kurang 1. Kan ini negatif, masing-masing dibagi 1/2, kita peroleh sin pangkat 2 1/2x sama dengan cos x kurang 1 dibagi negatif 2, atau tidak lain sama dengan masing-masing kali negatif 1. Ini berubah jadi 1 kurang cos x dibagi 2. Oke. Kalau di buku cetaknya kalian halaman 6 berapa tadi? Oke. Dibagi 2, oke, sama aja bentuknya. Kalau di buku cetaknya kalian dia rubah jadi bentuk akar. Nah, ingat karena di sini pangkat 2, ingat teorinya kemarin, penyelesaiannya itu harusnya kita pakai pemfaktoran. Kalau tidak lewat pemfaktoran, kita bisa tulis kayak begini. 1/2x pangkat 2 masing-masing diakarkan. 1 kurang cos x per 2, ini bisa kita akarkan. Tapi ingat, dia punya dua nilai negatif. Satu positif, satu negatif. Contohnya kayak begini, x pangkat 2 sama dengan 4. Kalau kita selesaikan ini kan, dia harusnya modelnya kita faktorkan x pangkat 2 kurang 4. Bla bla, kita faktorkan, hasilnya nanti kita dapat plus minus 2. Atau ini bisa ditulis x sama dengan plus minus akar 4 atau plus minus 2 ini. Nah, kalau untuk yang ini sama kasusnya, dia juga dua nilainya, plus minus. Nah, pertanyaannya, kapan dia plus, kapan dia negatif? Itu tergantung kuadrannya, kuadran dari ini, kuadrannya. Jadi kalau dia 1/2x isi di sini, ternyata dia di kuadran 4, nah, berarti nilainya negatif. Di kuadran 3 dia negatif. Di kuadran 1, 2 baru kita ambil positif. Begitu. Jadi sesuaikan, dia kondisikan nilai nilai x-nya. Biasanya ada di soal. Oke. Jadi kita peroleh ini. Nah, sekarang untuk yang itu sin 1/2x. Sekarang kalau untuk cos, untuk cos 1/2x kita gunakan yang sebaliknya, yang rumus satunya dari ini. Kita gunakan bentuk pertamanya. Kita ganti. Karena kita mau cari cos, berarti kita ganti ini. Jadi 2 cos pangkat 2x kurang 1. Ini yang kita pakai. Nah, posisinya sama. Ini saya rubah dulu, jadi saya gunakan cara lain supaya lebih enak gantinya. Cos pangkat 2x kurang 1 sama dengan cos 2x, 2 alfa, sorry. Ini alfa, saya ganti alfa. Ini jadi 2 alfa. Nah, ini jadi 2 cos pangkat 2 alfa sama dengan cos 2 alfa kurang 1. Tambah 1. Artinya di sini cos 2 alfa sama dengan
supaya sama bentuknya, 1 ditambah cos 2 alfa dibagi dengan 2. Nah, berarti ini masih, sekarang saya pilih alfanya, alfa saya pilih jadi 1/2 X. Nah, kita peroleh cos pangkat 2 dari 1/2 X itu tidak lain sama dengan 1 ditambah cos 2 dikali 1/2 X bagi 2. Ini habis, sisa 1 ditambah cos X bagi 2. Cos pangkat 2 1/2 X. Nah, artinya cos 1/2 X itu tidak lain sama dengan akar dari 1 ditambah cos X bagi 2 plus minus. Plus minusnya sama alasannya tadi. Kapan dia nilai cosnya? Ingat cosnya. Cos di kuadran 1 positif. Dia cuma positif di alsin tan cos. Berarti dia cuma positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, di kuadran 2 dan kuadran 3 kita pilih negatif. Kalau dia selain di kuadran 2 dan 3 kita pilih positif, begitu. Oke, itu untuk sin dan cos. Sekarang untuk tangent. Untuk tangent apa tadi? Tangent 1/2 X. Nah, untuk tangent 1/2 X kita gunakan yang ada. Itu tidak lain sama dengan sin 1/2 X cos 1/2 X. Itu tidak lain sama dengan akar, ya memang ada plus minusnya, tapi kita lepas dulu plus minusnya karena ingat tadi plus minus itu tergantung, ini cuman mempengaruhi kuadran, jadi kita anggap saja dulu tidak ada tandanya. Kita rubah ini jadi 1 ditambah cos X per 2. Bukan tambah tapi kurang. Ini jadi kurang, ini jadi 1 tambah cos X per 2. Oke, ini bisa kita coret langsung. Nah, dapat akar 1 kurang cos X bagi 1 ditambah cos X. Kita gabungkan akarnya. Nah, ada plus minusnya tetap. Plus minusnya kembali tadi, tergantung nilai tangannya di mana. Kalau dia di kuadran alsi tan cos, dia cuman kuadran 1 dan 3, berarti nilai tangannya positif. Kalau dia di kuadran 2 atau kuadran 4, berarti dia negatif, begitu. Nah, bagaimana caranya dia ditahu? Lihat nilainya di sini, range-nya di sini, range hasilnya ini 1/2 X. Lihat range-nya, dia di mana, gitu. Jadi kalau misalkan kita hitung nanti, misalkan tangent anggaplah 1/2 dari 240 misalkan, gitu. Karena ini berarti sinnya X-nya nanti kita rubah. Nah, ini kan kalau misalkan kita kali, nanti hasilnya kan tangent 120. Nah, 120 kan di kuadran 1. Karena kuadran 1 berarti tandanya kuadran 1, kuadran 2 berarti tandanya nanti kita pilih negatif akar 1 kurang cos 240 bagi 1 ditambah cos 240. Kita pilih tanda negatif. Kenapa? Karena nilai 120 ini di kuadran 1, kuadran 2, gitu. Kembali lagi, ini contoh penggunaannya, aplikatifnya sehari-hari saya bilang gitu, tidak ada gunanya. Iyo, contohnya kalau bagaimana caranya kita hitung, sama kayak tadi. Misalkan kita mau hitung berapa sih nilainya sin 7,5 gitu. Sin 75 derajat. Nah, berarti kan kalau di buku kita harus rubah dulu dia jadi 1/2 kali 15 derajat. Nah, kemudian karena ingat 75, misalkan contoh hitung sin 75 derajat. Nah, 75 derajat sama dengan 1/2 kali 15 derajat. Nah, sin itu karena dia 7,5 ini 7,5 di kuadran 1 berarti dia positif, dia sama dengan akar 1 dikurang cos
15 derajat dibagi 2. Nah, sekarang hitung lagi cos 15 derajat. Cos 15 derajat itu tidak lain sama dengan 1/2 dari sorry. Itu tidak lain sama dengan setengah dari 1/2 dari 30 derajat. Nah, jadi 30 derajat itu kita hitung lagi berapa. Itu tidak lain sama dengan akar 1 ditambah cos 30 derajat bagi 2. Nah, begitu dapat nilainya ini, begitu dapat nilainya, ini disubstitusi masuk ke sini. Nah, dapat substitusi, sederhanakan, sudah dapat 75 derajat. 7,5 derajat gitu. Panjang ternyata, padahal sebenarnya kita bisa pakai kalkulator saya. Ini dan cara yang sama saya hitung 7,5 dibagi sin. Nah, ini dapat 0,13. Jadi kurang lebih untuk yang bab 2 ini cuma lebih ke pemahaman rumus jelas gunanya. Kalau kalian tidak terlalu maksudnya kalau kalian tidak terlalu ke depannya, misalkan kalian tidak ada di sains kayak fisika, kimia, akuntansi, akuntansi yang sains misalkan, tidak terlalu urgent juga untuk pelajari, tapi tidak ada salahnya kalian tahu gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sudah bulan 10 sekarang, tinggal 2 bulan lagi Natal, artinya tinggal 2 bulan lagi libur. Semangat saja. Gitu saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.